Intro. Harus intro. Oke, intro sudah selesai. Wow. Effort sekali. Nanti gak usah di-insert ya. Oke, balik lagi di markas baru kita. Ya, Bare? Mabes. Mabes. Bukan Mabes yang itu kan? Ya. Mabes kita ini. Di tempatnya Ya. ngeklaim aja dulu. Kamu. Klaim aja dulu. Tempat kita balik lagi sama Vio. Tegak banget lu kayak jenderal. Ya bukan lu jenderal lu. Gua enggak kancil. Jenderal Kancil. Udah, biarin. Udah. Mau ngapain lagi emang? Nggak bisa. Heeh. Oh, ini karena dikunci. Oh, ini. Coba mundur. Emang nggak bisa. Bisa. Vio anjing. Kuk. Ya, serius, Bang. Ya udah. Oh, udah. Bisa, masih bisa. gini. Oh iya. Udah. Oke. Ya. Intro. Oh enggak. 2 menit setting kursi. Salah. Ini kalau kurang persiapan kayak gini nih ceritanya. Yuk. Oke. Fisik. Nah, mau bahas apa? Iya kak, kalian mau bahas apa? Kesini, kesana gue yang punya tempat. Kayaknya kita dua yang datang Iya. Udah makan Kagak. belum? Kita kan berteman udah lama nih. Berapa lama sih berteman? 2016 2016 ya. Emang 2016 Bang? Kayaknya 16. Gua masuk di company itu 2016 gua. Yes, 2016. Company itu kayak zaman Belanda. Company. Oh, Company. Bukan company. Nah, Ya memang Belanda aja. Oh iya. Iya, kita 2016 kan. temenan. 2016. Nah, itu pertama kali. Siapa dulu yang temenan sama siapa? Lo, gua, dia. Enggak, kalau hitungan masukan kita bareng nih. Bareng kan? Kalau di Enggak. situ, Gua duluan yes. awal. Dia udah masuk di company itu, tapi beda cabang, beda brand. beda Oh brand. iya, kan? betul, Ya. betul. Dulu, kalau masuk duluan lu. Jadi kalau- lo junior gua. Iya, senior. Tolong. Ya yor. Oh enggak dong. Sungkem. Kalau kayak gitu gua pakai kartu as gua. Gak mau kalah. Baby boomer. Ya kan, gua masuk di branch itu di 2016, dilanjutin sama Vio, terus baru Via duluan ya? Baru gua ya? Iya, baru- Iya, lo iya. tuh paling terakhir. Lo tuh junior kita semua. Makanya Siap yor. itu dong. Oh tetep. Tolong panggil kita Abang Da dan Kakak. Abang dah. Ya, gua liat Vio dengan rambut hijaunya dulu kan. Oh iya bener, lo Iya. dulu tuh hijau loh. Dari awal tuh hijau ya? Iya. Oh iya betul, hijau. Hijau. Bukan warna lain. Sininya lumut, kerak mau. Nggak keurus ya? Kok bisa diterima itu ya? Dulu gua miskin. Itu masalahnya. Berarti saat ini sudah Jatuh miskin lagi. Sudah tidak terlalu miskin. Oke. Kayak gitu. Dulu di bawah garis kemiskinan nih. Ah, Ini miskin sekarang dong. lagi. Sekarang miskinnya. oh Dulu kan bagus. di Dia bawah. lagi susah banget ya. Udah ada perubahan 9 tahun kan? Bagus. Oh berarti secara nggak langsung 9 tahun kita temenan ya kan? 9 tahun Yes. ya. Wow. Bisa berasa loh. Kedipan mata aja dah itu kerjaan apa ya, profesional enggak lah kayaknya. Tapi Profesional lah. kerjaan Oh, kayak profesional gitu. pertama gua tuh di company itu. Nah, Oh, oke. Gue lagi Jadi- mikir lagi. Gue iya nggak ya? Profesional atau enggak? karena basically ada kontrak, ada kantor, ada Hmm. ruangan. 9 to 5 ya, Nine to Kita benar-benar five. bicara ya. kerja ya, Ya kan? literally. Walaupun sebenarnya Struktur juga Iya, ya, struktur. struktur ada atasan. ya, walaupun sebenarnya tolong di lagi wajib. Oke, lanjut. Ini wajibnya ya. Wajibnya aja ini. Eh, 30 detik kemudian. ya. Jadi itulah kerjaan profesional pertama gua dan gua merantau nih ke Jakarta, Ibu kota. ke ibu kota untuk Dari mana? untuk kerja itu. Gua dari Aceh. Oh dari Aceh. Lu? Oh dari mana? Gue mah di sini dari lahir. Oh dari lahir. Jakarta. Ah, Lu? Dari Surabaya. Nah, kan kita anak rantau, apa ini anak anjing? Tuan rumah Iya. yang akan tersingkirkan. Yang akan tersingkirkan. Katanya kan udah mau ganti ibu kotanya. Katanya. Jadi nggak ya? Belum.
Oh belum. Terungkap. Tapi dari masih branding jadi apa enggak? dari banknya aja sudah rebranding Oh iya. dari Bank DKI Heeh. menjadi Bank Jakarta baru kemarin kalau nggak salah. Oh, nggak tahu. Oh, jadi sekarang udah nggak ada status DKI itu lagi. Di bank ya. Iya. Gua nggak tahu kalau mungkin secara- perlahan-lahan kali ya, mereka perlahan. mulai kayak switching. Kalau Anyway, kalau dari sisi aturan harusnya itu udah ketok palu dan udah sah sebenarnya Sudah sah ya? kota kita di Anak legal. IKN itu. jadi sekarang kalau kita ditanya, Kita ibu kota warga daerah Indonesia, sebenarnya. Kita warga daerah. daerah tapi daerah Jakarta. Daerah Jakarta. Yes, Ya. betul. Udah Kita- nggak ada daerah khususnya lagi tuh. Kita Oh. Manhattan-nya Khusus ibu lah. kota. Kalau di sana kan Washington DC-nya udah tuh. Iya. Washington DC -nya seharusnya udah di sana. Cuma pada Ini masih setengah-setengah nih. pas tahun kakinya. ini si yang presiden baru udah bilang udah di sini aja, di sana masih belum Siap. belum terlalu rampung lah. Iya. Gitu. Jadi di masih sini aja dulu transisi ya. gitu. Kok bisa Oke. belum rampung ya? Bentar, Planning ini sebenarnya gimana mau ya? ngomongin IKN apa ngomongin rantau Nggak ya? nanya Perasaan. Gua mau aja lah. Perasaan. Ya, namanya juga. Tadi itu sebenarnya briefingnya nih sebelum kita mulai syuting ini itu tuh bakalan ngomongin masalah rantau. Tapi kenapa sekarang jadi IKN nih? Gua udah coba bridging dari tadi kan. Makanya. Kerjaan profesional di Jakarta, gua anak rantau. Dan IKN mana? Lah, nggak salah dong, kan tadi ngebahas kita sudah tidak jadi ibu kota di sini Jakarta. Oke, Nah, sekarang oke. Anyway, enggak, tunggu balik tunggu. lagi. Sambungkan antara IKN dengan rantau. Tema kita hari ini. Apa kesamaan IKN dan rantau? Nggak ada lah. Nah itu makanya kenapa lu masih di situ? Udah selesai. Gue sudah berdamai dengan topik. Anyway, Anyway. seperti yang Vio bilang, kita akan membahas kehidupan anak rantau di Oke, sini. balik lagi tadi lu bilang itu officially atau literally lu merantau di 2016. 2016 ya. Kalau lu, Vi? Gue 2010 merantau. 2010. Sebenarnya hitungannya merantau nggak sih? Soalnya Karena kayak ngikut orang tua dari, tetap aja dari lah. Surabaya ke Jakarta. Tapi kan sama-sama Pulau Jawa gitu loh. Nah, Bukan itu kalau yang- secara literally benar merantau, tetap aja sih ada yang mungkin dari Iya dong. Jawa Heeh. ke Jakarta. Emang Untuk- Jakarta bukan Pulau Jawa? Bukan Jawa Timur, let's say mungkin lu Surabaya Ya, ke sini untuk buka usaha makanan, Ya. kan struggling merantau. Rantau Oke. itu kalau lu dari Secara Jakarta KBBI Timur, deh atau apa? Coba enggak, kita harus ngecek sih mestinya. Rantau tuh kata-kata rantau tuh definisi KBBI-nya tuh apa? Nanti kita Oke, tunjukkan mungkin nanti di sini. Iya. dibantu ya, editor tolong. Ini footage-nya. Wah, mesti di sini ya, mesti di sini ya, nyusahin. Oke, jadi hitungannya berarti dalam konteks ini gue Menurut- juga iya. anak rantau nih. Ya, menurut Anak pemahaman- rantau nggak takut. Yes, pemahaman lu. Menurut Lagu apa ya? menurut pemahaman gua, walaupun lu dari misalnya Satu pulau, let's say, tetap. dari Jakarta Timur pun lu pindah ke Jakarta Barat, lu merantau ke Jakarta Barat itu. Oh, gitu. Kalau gue sih kayak agak Karena- sanksi kalau itu. Karena Kalau Jakarta Timur ke Jakarta Barat agak sanksi gue kalau karena di situ berpindah dari disebutnya satu rantau. tempat ke tempat lain. Kalau kan? Jakarta ke IKN? Itu sangat merantau. Oh, sangat merantau. Lu lagi nih yang Itu bener, membahas enggak, nih, enggak, yang belum jadi- rampung Ampun, ya, ampun, ya, ya, oke. yang belum rampung ya. Oke, Di jadi highlight. merantau. Iya kalau Jakarta gue agak versi- sanksi kalau misal dari yang tadi Ona Jakarta bilang, Timur ke Jakarta Timur Barat. ke Jakarta Barat. Enggak, kalau gue ya enggak di. Ya pemahaman gua intinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dari Gitu. Kelapa Gading ke JGC gitu bukan, kan. enggak, Ke Bekasi. bukan maksud gue itu. Kelapa Kantor Gading dia ke- alamatnya di mana? Hah? Kantor dia alamatnya di Jakarta Medan, sini. Medan. Medan Merdeka. Dekat Monas. Jadi maksud gue tuh, gue mau bilang kalau dari Kelapa Gading ke Jakarta Pusat itu termasuk rantau nggak? Tidak. Enggak, Kalau gua pribadi karena tidak. gua tidak menetap di situ, gua hanya kerja. Oh, Tempat- iya. Nggak, gue kalau- sebenarnya messing udah. Lupain. Lupakan. Udah, lanjut. Intinya domisili kita pindah lah ke Ya, satu oke, tempat oke. yang lain gitu kan. Hmm. Nah gua originally dari Aceh, lahir, berak, besar apa semuanya itu dari Aceh. Kerja baru di Jakarta. Kerja pun Profesional. profesional. Oke. Kerja pun sebenarnya bukan di apa di company yang gua kerja yang ketemu kalian itu. Yes. Tujuannya itu sebenarnya apa ya bilangnya? Ya rezeki samping, bukan rezeki sampingan lah. Ya maksudnya ada rezeki lain lah yang udah disiapin. Path gua rencananya mau lurus, tiba-tiba dibelokin lah sama yang di atas. Oh, Itu lu apa? tadi Timernya. kenapa tidak? Timernya mati. Apa? Lanjut. Kenapa tiba-tiba akhir ke company itu? Oh iya. Apa? Tadi kan yang lo tuju apa karena akhirnya Karena- lo ditolak oleh company yang lo tuju itu? Iya kan nggak tahu. Iya dia bilang kan dia. Iya. Atau lo dibohongi gitu Bukan. ada pekerjaan di Ya, sini. intinya ini Tapi ternyata Dan itu sampai sini nggak iya, ada. bener loh. Iya betul. Sering terjadi.
ayo ikut gue ngerantau ke Dan sini, terjadi ada pekerjaan. lagi. Ya di luar itu ya, Iya. banyak juga kan yang tertipu, yang katanya ayo ada kerjaan di daerah Oh enggak, ibu kota gua apa. enggak, gua diajakin temen sebenarnya. Jadi pas di Aceh, Justru dia yang ngajakin. Oh, Yang lu itu. ngajakin? gua penyalur. Oke. Dan sebenarnya gua di Aceh itu kan yang minim untuk pekerjaan swasta. Di sana itu kan kebanyakannya Minim swasta. negeri, either Oke, PNS, mostly. PNS atau PNS Atau PNS. Iya. Atau lu ASN businessman. atau ASN. Atau bisnismen buka usaha gitu. Nah, berhubung saya miskin, nggak ada duit untuk buka usaha, mau PNS, ya you know lah sulit kan? Ya, Karena kalau nggak ada orang dalam. Pelicinnya susah ya. Iya. Pelicinnya kalau nggak ada. Bawa belut. Bawa belut. gua udah bagusin banget susah. Lah kita bicara fakta emang kenapa? Aduh, udah dua ya lu. Jangan deket sama gua. Iya, udah nggak gini kelihatan. gini tuh. Iya, Jadi lu nggak lihat gua. Nggak kelihatan. Ya intinya susah lah untuk masuk karena dulu pun tes PNS itu belum tersentralize kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah dari BSN ya, BKN Badan Kepegawaian Negara itu buka berapa formasi, ya kita ngelamarnya satu pintu di BKN itu. Oh kalau dulu? Kalau dulu bisa langsung ke dinasnya direct. Oh langsung. Makanya Jadi tergantung. susah. Dan informasi Yang pun menjabat. belum lewat internet. Nggak ada Apa? dulu. Oke. Koran ya. Masalah Iklan koran. baris gitu. Iya, Iya, Yang iya. kecil-kecil gitu. ya. Bener. Tua lu. Dulu gitu. Iya. Nah, tapi emang bener. Tapi Dulu kenapa gitu. kecil ya? Orang kan mau cari peluang ya. Ya di situ Kecil. Kayak lihat term and condition. di situ Mau dilihat- nipu ya? di situ dilihat effort lu pada lu mau nyari kerja beneran nggak lu baca Niat semua atau tuh enggak, loker gitu. tuh. Sesuai ini. Dulu kan juga ada yang kayak semacam nyari jodoh gitu, tau gak sih? Iklan baris. Ini sekarang ada kita ya? Oh, agak lebih Gua besar, Vi. masa sih? Nah, kalau nyari jodoh gue bingung. Enggak, justru harusnya itu kan kalau di media itu kecil besarnya itu kan tergantung berapa besar bayaran lu kan. Oh iya iya, pembayaran betul, juga betul. tetap lu kan lu numpang Bukan lapak masalah orang, iya. penting atau enggak Atau si enggaknya. berita Iya, ini iya, ya. iya, benar. Anyway, jadi ceritanya adalah ya intinya swasta susah, negeri juga agak susah kan. Jadi ya gue buka loker lah di Aceh secara online gitu kan. Nah kebetulan ada salah satu BUMN buka nih secara nasional. Gua coba ngelamar, ngisi berkas administrasi lah lulus, ya, ijazah, transkrip dan lain-lain. Lolos lah gua seleksi awal itu lolos, seleksi Oke. dokumentasinya itu lolos, dipanggil lah tesnya kebetulan terpusat di Jakarta. Singkat cerita, gua berangkat ke Jakarta, tes 1, 2, 3 tes gitu, lolos. Nah pengumuman tes ketiganya ini, atau tes keempat gitu, Itu masih tulis. masih tulis semua terpusat lah di Ben Hill tuh dulu daerahnya. Belum di itu 2016. 2016 belum Oke. sampai tahap interview ya. belum jadi menuju tahap interview sebenarnya. Jadi kalau lolos ini harusnya interview gua. Nah si tes keempat ini pengumumannya lama, itu sekitar sebulan apa 2 bulan gitulah. Dan selama itu pun lo nunggu di Jakarta. Nah itu kan karena nunggunya lama tuh 2 bulanan lah, 2 bulan atau sebulan gitu. Tinggal lah. Gua nelpon emak gua kan, Oh, nelpon emak gua, "Mak, gimana nih? Ini pengumumannya 2 bulan. Kalau balik lagi itu kan itu Malu. masih murah sih. Kos. Dulu masih murah. Masih murah. Tiket lain tuh Lion itu dulu ke Aceh, ke Banda Aceh itu cuma 900.000 Dari Jakarta. Oh, Bukannya Jakarta. itu udah termasuk mahal. Kagak, sekarang lu tahu berapa gua pulang kampung? Iya, iya, Maklum lah, dia bukan anak rantau, jadi dia nggak tahu, dibanding guys. lain, maksudnya daerah lain oke. Ya iyalah pasti kan Sumatera itu. Jadi Kan enggak, tapi sekarang tetap sekarang udah mahal, berapa? kan? Harga tiketnya sekarang berapa? Sekarang itu 2,2 Sekali jalan. kalau high season Sekali ya, sekali jalan. jalan. Nggak, tapi Wow, itu mahal. maksud Jalan. gue itu udah termasuk mahal saat itu 900 dibanding daerah lain gitu Vi Di maksud Jawa. gue. Oh. Iya, karena kita dari segi jarak pun kita paling jauh. Yes. Kan keluarga dia orang kaya. Kan dibilang Oh, tadi miskin. Saya ke Jakarta, kalau saya kaya saya tidak ke Jakarta. Enggak, tapi dia bilang kalau 900.000 itu murah gitu. Jadi sombong. Enggak, miskin. kalau Udah miskin dibanding- sombong. Apa yang disombongin ya? Miskin sombong. Dibandingkan sekarang. Oh gitu. Kalau dulu Zaman ya masih dulu, mahal ya. juga. Nah, justru karena itu mahal, maka gua telepon mak gua. Oke. Mak gimana balik nggak gitu. Kalau Tanggung balik ya. belum dapat kerja malu, Mak. Iya, pulang malu nggak pulang rindu. Lagu Fagetos ya. Jadi ya emak gua bilang kan ya udahlah di sana aja dulu coba-coba, mana tahu dapat yang lain kan. Nah dalam pikiran gua anjing kemana nih gua. Pas gua telepon emak gua, mungkin memang udah jalannya lah. Kebetulan ada teman gua yang lagi S2 di UI,
itu nelfon gua, wih lagi Jakarta ya, main sini, nginep kosan gua di Balairung, ada job fair nih di UI-nya kan, lagi buka job fair, main di sini, siapin CV banyak, sebar-sebarin dah tuh katanya. Singkat cerita gua sebarin banyak, ketemulah satu company ini, dan langsung interview, langsung tes. Lu ingat? Iya. Jadi ada tes Harus sendiri lah. disensor gak sih? Ada tes sendiri. Iya, kata-kata. Gua itu lolos, langsung interview, offering, gajinya kebetulan UMR. enggak di atas UMR, bagus Oh, ya. Di atas UMR. Gue nggak tahu soalnya kan gue nggak pernah jadi full You are time. freelancer. Iya, jadi dari awal sampai akhir gue nggak pernah tahu standarisasi dan ini itu gimana. Menurut karena gue bocah kampung kan, gue tahu gaji teman-teman gue berapa itu jauh lebih tinggi daripada Iya, teman-teman gue. saat Lu itu. senang aja jadinya. Seneng aja dong dapat gaji segitu Betul, kan. betul. Gas. Ada first time. Iya. Iya betul. Gas lah akhirnya, walaupun realitanya setelah gue merasa bodoh sih anak hukum, nggak tahu hal-hal yang penting yang wajib sebenarnya yang harus diprofil. Karena lo lagi flow aja kan. Karena gue lagi flow ya kan gitu, karena gue basicnya gue udah dapat gaji segitu kan, Aman. compare gue dengan orang lain gitu, compare dengan teman-teman gue di Aceh pada saat itu udah aman lah maksudnya gitu kan. Tapi keadaannya waktu lo tahu diterima di perusahaan itu, lo tahu nggak kayak positioningnya perusahaan ini tuh di publik tuh kayak gimana? Dia tuh terkenal loh, dia tuh termasuk Oh, tuh nggak tahu sama company yang sekali. oke. Oh, lo Nggak nggak tahu tahu sama sama sekali. Penting at least oke. you diterima Gue sudah. dapat gaji segitu aja udah syukur. Oh, oke. Gitu. Kalau gue dari awal masuk tuh gue soalnya langsung tahu kayak wah, gue diterima di perusahaan ini nih. Dan Bagus, itu ya. notabene emang kan terkenal, kayak siapa sih yang nggak Oh, tahu di tempat gitu loh. you're freelancer, right? Iya, freelance. Konteksnya tapi maksudnya itu adalah salah satu kayak batu lompatan buat gue kalau gue pribadi ya, karena gue merasa kayak ini emang perusahaan yang bagus gitu ya. iya, dan itu multinasional gitu kan, yang emang. terkenal gitu loh. Jadi orang tuh kalau ngelihat kayak oh lu pernah ngajar di sini ya gitu, tuh langsung kayak wah oke lah gitu, Riset pasti ya, kayak lu gitu. riset ya sebelum. Iya kayak gitu. Nah gua pada saat itu gua kan nggak tahu tuh, tanya kan, bahkan teman gua yang kuliah itu orang Aceh juga kan, gua nanya tahu nggak ini, tahu sih ini tempat memang bagus katanya, tapi gua nggak tahu dari sisi perusahaannya gitu. Gua iya, rata-rata iya. teman-teman gua dari Aceh taunya begitu, jadi Oke, bukan tahu dari oke. sisi perusahaannya gitu. Nah kita keterima di situ, awalnya gua dikasih 3 pilihan tuh, jadi Cibubur, Kalimantan atau Kelapa Gading. Gua awalnya milih Cibubur tuh. Oh, oke. Gue Cibubur, dalam bayangan gua, Cibubur seru kayaknya, kan nggak tahu. Kenapa ya? Nggak tahu. Cibubur nggak gimana? Tapi Ceritanya waktu itu Cibubur belum tahu seru Buperta, kayaknya. kan? Belum tahu gua Belum tahu peta sama itu. sekali Bu Perta buat Belum tahu. syuting, siap tahu ketemu artis Itu. dulu kan sampai ada ketemu artis ya kan. Oh, betul. Gua malah kepikirannya, gua dulu ini ada kebodohan cerita lainnya ya, ada kebodohan lagi. Gua pernah Banyak kebodohan di sini. dari Kelapa Gading, gua mau ada interview lagi di Depok. Oke. Gua naik motor karena gua belum tahu peta apa Nah, iya ya. jalur transportasi umum. Harusnya iya, bisa iya, naik iya. Transjakarta, tol naik KRL lebih gampang, lebih murah. Iyalah, Gitu-gitu wajar lah. wajar belum tahu. Gua 4 jam itu di jalan belum nyampe. Dulu zaman Google Maps nggak sih? Enggak ya? Gua Google Maps ini Oh, awal kali masih. udah gua begini. Google Maps, sudah Google Maps. Begini, Oh, oke. Jai, gua bilang. Iya, iya, iya. Ribet lah ya, intinya gua keterima kerja di situ. Excuse me. Pertama gua pilih Cibubur kan, gua setelah gua tutup, anjir Cibubur ada apa ya, gua bilang. Saudara juga jalan, teman gua main juga jalan. Karena panik gua kan, gua telepon lagi. Halo Mbak, ini saya yang tadi, gua bilang. Iya mana? Iya mana? Saya belum pikiran, Mbak. Mau gendam saya, mau gendam saya. Kalau saya pindah boleh nggak Mbak ke Kalimantan? Lu nggak ke Kelapa Gading aja. Oke. Kelapa Gading kayaknya lebih dekat sama tempat saya tinggal. Oh iya, jadi pindah Oh, ya berarti saat itu lu udah di Kelapa Gading. makanya Tinggal di situ. Pas di situ gua pilih, ya langsung gua bilang gua maunya di Kelapa Gading gitu. Nah, disitulah baru gua nyari-nyari kos. Nah, memang udah jalannya kayaknya. Jadi gua di situ langsung, kan gua itu posisinya nginep di kosan gua, temen gua yang satu lagi, bukan yang di UI lagi nih, yang di Karbela lah kemarin tuh gua tinggal kan. Nah, temen gua di Karbela ini kebetulan punya temen yang punya kosan di Kelapa Gading, lu bayangin. Match nggak tuh? Oh, jadi yang Oke, sekarang sampai semesta sekarang ini. mendukung. Dan emang kayak keputusan dia 9 tahun yang lalu itu yang membuat kita ada hari ini. Iya. Yes. Kalau enggak, kita nggak bakal ya kan, nggak bakal kenal nih. Jadi emang udah jalannya, anjing. Iya, makanya Emang bener. memang udah jalannya Udah itu. jalannya Kebetulan banget dia punya kosan di situ, dan gua penghuni pertama, lu bayangin kosan lu nggak nyium bau-bau butuh, kasur lu udah rusak biasanya begitu kan. Jadi lu Kosan yang merawanin kosannya? Gue yang merawanin kosan, gue bahkan tidur, gue bukan nggak ada niat untuk pindah kan, jadi gue nggak nyiapin spray, nggak nyiapin bantal, nggak nyiapin apapun. Jadi Sudah gua- tersedia. Jadi gue itu nginep, itu kan karena kosannya masih baru, jadi
tempat tidurnya itu baru dimasukin masih berplastik, jadi gue tidur beralaskan plastik. Oh. Jadi kalau lu belok-belok Resek kayak gitu, dan gue sendiri anjing. Nah disitulah perasaan gue pertama kali merantau, karena biasa kalau gue di Aceh bangun tidur mau makan tinggal ke bawah, Yes. udah tersedia gitu kan. Mau ngopi, mau nongkrong tinggal pergi jalan kaki, tahu kemana jalan. Ini bangun tidur, mau makan, aduh sendiri gue. Nah di situ sedih Itu banget. sambil menunggu Iya, waktu berasa. belum masuk ya? Sambil Sebelum masuk masuk waktu sebelum masuk kerja itu kan? sekitar 2-3 hari lah gue merasakan masa transisi itulah. Jadi apa namanya, kayak ribet lah di gue tuh, kayak anjir penyesuaiannya tuh ya agak sedih sih maksudnya. Oke. Hidup sendiri dari yang awalnya tiba-tiba enak gitu kan, tiba-tiba sendiri gitu. Itulah Nggak punya uang juga. ya modal jual motor di sana, motor gue jual, gue beli motor di sini itu murah. Ya besok adalah dibantu sama Sisa-sisa. sepupu-sepupu lah, Oh, iya. sisa-sisa lah. Nah itulah gue bertahan hidup dengan itu. Oke, dan Sampai sampai akhirnya sekarang Sampai semakin sekarang. berkembang dan oke lah. Boleh lah, Iya boleh lah. Ya itu kayak kita bilang di bawah garis kemiskinan sekarang udah dimiskin aja. Bagus sih. Ucapan adalah Sekarang Ya, gue sih bagus aja. Oh ya sudah. Nah itu kalau lu gimana? Nggak dukung Pindahnya? banget. pindah Pindahnya gimana? gua. Itu lulus SMA dong. Itu dia. Gue itu sebenarnya pindah Pindah ke sini SMA. itu beneran. Iya beneran. Jadi gue tuh pindah ke Jakarta itu sebenarnya gue tuh kelas 1 SMA. Pak, Kelas ada lagi kan? Ngapain? kaget gua. Kira lu mau masukin jokes apa terkait SMA? Jadi ceritanya tuh waktu pindah awal ke sini tuh masih kelas 1 SMA yang masih juga kayak pertengahan Dan itu gitu. tapi masih sama orang Pertengahan. tua ya. Masih sama orang tua gitu. Jadi ceritanya kita di sini itu tinggal sama bokap. Gitu. Semua pada pindah di sini dan waktu awal-awal dulu gua nggak langsung karena kan 2010 ya. Jadi 2010 itu sempet yang Nggak, itu disensor. Terus tadi nggak boleh ngomong. Oke. Nah, jadi 2010 itu gue bener-bener cuman punya ijazah SMP yang Oh, akhirnya SMA juga ya. iya, kan SMA belum lulus jadi gue gue kayak baru umur tahu nih, 16 seru nih, nih. seru. Lalu dari mana? Dari Are. rantauannya. Rantauan dari Iya, Surabaya. Surabaya. Iya, dari Surabaya. Nah, jadi Oh, pindah ke Surabaya. sini. Oh, langsung ubah logatnya. Iki piye? Nggak gitu. Oh, nggak gitu. Itu tuh kalau kayak gitu tuh biasanya Jawa Tengah gitu kan, Oh. Jawa Timur tuh nggak gitu. Jadi iki piye cok gitu. Enggak, kita Kurang kita tuh, jarang kurang kita jarang ngomong piye, kita ngomong iki opo, cok. Iya. Wah, gitu. Tetep ada cok. Kalau Surabaya itu udah masih Oh, kayak iya, gitu iya. lah, Oke, cok. lanjut, Tapi lanjut. anyway, ya jadi pindah ke sini itu hanya bermodalkan ijazah SMP. Jadi Oke. dulu gue inget banget kemana-mana tuh kayak masih tulis CV yang di kertas portfolio Lu tau langsung gak sih? lamar kerja. Langsung. Iya, karena gue nggak bisa kayak waktu itu keadaan gue nggak memungkinkan Oh. untuk lanjut sekolah karena nggak punya uang. Oke, Wow. sama Kayak sekali. gitu. Sama Wow. sekali, iya. Ih, Jadi bener-bener keren. Oke, gue lanjut, tuh lanjut, Vi. nulis CV yang kayak bener-bener kertas portofolio yang dulu tau nggak, yang zaman dulu. Oh, lu tulis tangan? Tulis tangan. Buset. Jadi tulis tangan banyak kertas yang biasa banget. kita beli di apa? Heeh. Toko fotokopi lah yang kayak gitu. Ya, hal kayak gitu bener-bener CV yang dengan hormat siapa Oke, oke, cewek oke. kayak gitu. Dan Buset. gue inget dulu waktu awal itu gue nggak tahu mana-mana, nggak tahu jalur transportasi kayak gitu Nah. juga gue nggak tahu, gue nggak punya kendaraan juga. Daerahnya di mana kalau boleh tahu? Gue tinggal awal di Ancol. Di Oh, Ancol utara. ya Oh, di betul. ini ya, dekat Biang Lala ya. Iya, pas Di bagian mana? atas apa tengah gitu. Dia ngalah ya. Ancol. Gue yang tengah persis nih, yang di Oh, sini. di situ ya? Iya, jadi gue agak ngolong gitu. Ya, kalau gua Ya. dari Halilintar. Dia mau nyari yang bagus. Kita lintar curang. Iya, tapi gitu. Jadi gue inget gue tuh bawa-bawa CV itu dari ujung Sarinah, yang ujung tau kan, jadi kalau Sarinah. dari kota ya kan, Transjakarta tuh kota, terus kan dia ke arah Sarinah. Dari ujung Sarinah sampai ke Blok M sana tuh. Oh, tarik lurus. Iya, gue tarik lurus di situ. Itu dengan Jadi door. gini, hah? Door to door cari. Door to door, iya. Jadi gue jadi gini, gue Sendiri? itu sendiri. Iya. Are. Jadi Are. gini, jadi dari dulu gue itu emang penyiar radio kan. Dari zaman gue SD itu gue emang udah siaran radio. Jadi gue siaran radio? Iya, Radio penyiar apa? cilik gitu, penyiar cilik. Pokoknya radio acara program anak kecil gitulah. Oh, enggak, maksudnya bukan kayak Rotary atau radio radio komunitas gitu bukan? enggak, radio komersil, radio Radio komersil. Republik Indonesia. Iya.
Enggak, jadi ya pokoknya di Surabaya ada radio gitu lah. Emang nggak ada yang lain. Terus SMA gue juga di radio komunitas, penyiar radio gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak gue nggak punya ijazah SMA, jadi gue nggak bisa diterima di pekerjaan mana. Tapi job ya, nggak jauh dari dunia broadcast. Ya betul. Makanya merepetnya jago. Tahu merepet lu? Ini apa nih gini? Itu apa? Itu kayak lebih kulum. Bukannya kalau kulum tuh gini ya. Oke, enggak. Tapi jadi cara. jadi ya, kenapa mesti Arahnya jelas gitu. Kan bisa sesuai posisi. Apa diagonal? Dia suka yang ini struktur eye level. Suka yang eye level. jadi gue ingat dengan gue yang nggak punya ijazah, nggak punya pengalaman kerja dan segala macam. Bareng apa? Waktu itu sendiri aja. Sendiri beneran. Gokil sih lu. Jadi gue tahu dari zaman dulu tuh di Sarina itu ada kayak semacam mungkin sekitar 4 sampai 7 stasiun radio yang dia itu di Sarina. Oh, ada ya? Sarina, Oh, iya. Jadi gue itu bener-bener nyari-nyari tahu dulu zaman Kaskus ya kan, Kaskus. Oh iya, masih belum itu ada ya, OLX betul, apa betul. kayak gitu ya. Iya betul. Nah jadi nyari-nyari kerjaan tuh dari Google yang zaman jadul banget, terus gue kayak oh ternyata di sini tuh ada stasiun radio gitu kan. Jadi akhirnya gue naik Transjakarta, gue bawa surat lamaran sama Karena based on your background langsung iya, ke situ. karena gue merasa kayak oh paling nggak gue punya pengalaman di situ gitu ya udah. Jadi gue bener-bener jalan dari gedung di gila. sepanjang Sudirman itu, terus gue ngasih surat lamaran kayak gitu yang pada akhirnya nggak ada yang terima. Seharian. Itu bukan Lu cuma berangkat dari seharian, pagi? kayak berbulan-bulan gue Enggak, lakukan maksudnya deh. seharian iya. atau sampai malam gitu. Oh iya enggak, ya seharian lah. Sembari gue jadi tahu kayak oh ternyata di sini tuh jalurnya bisa ke Iki sini, mental ke sini rantau, kayak Cok. gitu. Gua kira gua paling Masih keren dia. gua paling tersiksa. Ini lebih tersiksa lu. Gokil. Itu bukan kompetisi guys. Iya kan? Iya, enggak tetap lu. Dia nggak mau dukung dia. Sampai anjing enggak support. Enggak, tapi Gua angkat topi, Vi. iya, gua kalau jadi lu gua dukung dia juga. Iya. Saat itu umur masih belasan. Iya, 16. Ya, let's say 16. masih bau kencur. Heeh. Bau seng lagi. Udah bau jahe ya. Kan kencur jahe, ada lagi. Ketupat. Iya, kunyit. Bumbu dapur. Kunyit kuning dong. Sekarang juga masih tetap bau bumbu dapur lagi. Iya, hobi masak. Iya. Karena dia suka masak, dia betul. Iya. Dia hobi masak, Tapi ada kayak gitu. orang namanya hobi masak. Enggak, oke. Itu berjalan sampai berapa lama? Berapa lama? Akhirnya Lu lu terima? Yes. Wah, itu mah lama banget ya. Lama. Soalnya ngisi Jadi waktu demi lu nah, apa? jadi gini, jadi apa bantu bokap? perjalanan itu ngelamar itu tidak membuahkan hasil. Let's say berapa tahun? Ceritanya mungkin sekitar berapa bulan pertama lah ya gue di Oh, Jakarta oke, ya. oke. Terus abis itu sampai akhirnya gue dapat pekerjaan jadi waitress di Pluit. Itu jadi ada restoran Jepang baru gitu, baru buka. Memang lu door to door, Yes. ngelamar di situ. Iya, ngelamar door to door. Oh, Dan masih dekat akhirnya- Ancol Pluit masih dekat. Ya, jadi dulu gue masih kayak naik angkot apa gitu kan, dan Ancol akhirnya Pluit masih dekat. dapatlah pekerjaan jadi waitress ini di Pluit. Nah ceritanya jadi gini, kenapa akhirnya jadi kan kalau di Pluit kan yang punya pasti orang Chinese koko dan Mostly, segala ya. macam kayak gitu ya. Terus dia ngeliat gue yang kayak datang bawa surat lamaran gitu, Dengan terus dia liat, keringet gitu. gue nggak inget kalau tapi gini, Pokoknya- gue inget Ya itu aja rekonstruksi aja. tapi gue inget banget waktu itu tuh kejadiannya adalah gini. Gue merasa bahwa kalau misalnya di sini ya, maksudnya gue mungkin generalizing lah Ya, nggak apa-apa, generalizing, nggak tapi Kan punya biasanya tuh view. kalau misalnya kelihatan kayak Chinese gitu, paling nggak seharusnya lu tuh orang ada gitu loh, in Yes, general ya, stigmanya, kayak gitu ya. betul. Gua Jadi- bilang itu takutnya rasis. Untung Nggak, enggak iya. bilang. It's okay. Mumpung ada Iya, yang kayak gitu, gitu. apa-apa. Kayak gitu. Jadi waktu gue masuk terus habis itu Betul. si Betul, koko-koko betul. itu langsung kayak lo yakin gitu. Ada Karena respect ngeliat gue ya. kan kelihatan Chinese gitu loh. Maksudnya lo yakin lo mau Bukan jadi kelihatan waitress? sangat terlihat. Bukan kelihatan Chinese. Kalau kelihatan dia kayak gue nggak Tapi mungkin. karena maksudnya gini, dulu kan gue dekil. Kalau sekarang gue bersih. Jadi maksudnya gue Tapi dekil lu kelihatan. tetap Dekil dakian apa? Iya kan? Putih. Ya, maksudnya- tetap putih.
Ini baru di Nih, tone lu aja udah beda. Tone lu, skin tone lu. Jadi maksudnya mereka tuh sampai keheranan karena nih orang nih Chinese gila juga ya, ngapain jadi waitress gitu loh. down to Ya. earth, down to earth. Mereka nggak tahu gue miskin Iya, cuy. tahu bohong nih kan. Iya Gua kayak kaget. gitu. Jadi mereka tuh takutnya kalau gue nerima lo, maksudnya gue, terus gue ternyata cuma niat-niat nggak niat kerja, Oh. ntar gue kerepotan gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. dia tuh sampai kayak gitu, sampai akhirnya sekali waktu gini. Ketika gue awal pindah ke Jakarta, gue tuh cuma punya temen tuh di gereja doang, hari Minggu Anak di Tuhan gereja. tuh, Iya. Ya, emang Dari gua dulu anak udah Tuhan. vertikal. Dulu aja. Dari dulu udah vertikal dia. Tapi Kadang-kadang dia gue baru mau bangsat bisa. Oke, jadi ceritanya gini. Waktu udah diterima, Hah? terus mereka tuh bilang, tapi hari Minggu tuh kerja gitu. Nah, gue jadi sedih. Nah ini, Oh, kalau lo sedihnya, iya, iya. waktu lo sendirian Iya, gitu kan. iya. Kalau gue sedihnya karena gue sebenarnya Kayak punya lo. teman di gereja. Tapi kalau misalnya gue harus kerja, berarti gue udah nggak bisa ketemu teman gue lagi. Oh. Gitu. Bukan ibadahnya ya, ke teman-teman lu ya. Yo, Gue garis bawah ya. Gue udah diem loh. Udah apa jadi, nah gitu. Jadi gue merasa sedihnya tuh di situ. Akhirnya gue bilang gini, tunggu dulu deh kok, kasih gue waktu kayak 1-2 oke, hari oke. supaya gue bisa mikirin, maksudnya kalau emang iya oke gue kerja gitu Oh, kan. Let me sleep. dari Singkat situ cerita. aja, ini mental nih cewek dari kecilnya udah berani. Kok saya lihat dulu. Lu bisa Gue gak bisa maksudnya agak cuy. ngasih waktu gitu loh. Iya. Kan lu waktu gue mau kerja terus ada yang mau menerima. Oke. Iya, dan itu gua udah berjuang dan berbulan-bulan dia ya, betul. bergaining. Iya dong, maksudnya satu mental ya. Dari mentalnya bagus, imannya juga bagus. Bagus, imannya emang bagus. Iya, jadi Iman- nggak mau Imannya diganggu bagus, nih. ya. Nggak mau diganggu nih. Percaya gua, iman dia bagus. Nggak mau diganggu nih. Gitu. Jadi, nah jalan gue akhirnya tuh kebuka ketika gini, sembari gue waktu bawa surat lamaran yang Oke. banyak di sejalanan Sudirman itu, gue juga dulu sempat kayak ngiklanin, gue kan dari dulu bahasa Inggrisnya bagus ya, jadi gue tuh ngiklanin guru privat bahasa Inggris di Kaskus, Wow. kayak gitu, yang selama berbulan-bulan tuh nggak pernah ada Bocah panggilan, nggak bocah pernah apa SMP ya kayak gitu. SMA dong. Oh, SMA. Lulusan SMP. Bocah. Ya, nah waktu periode gue minta waktu untuk mikir di yang jadi waitress itu, tiba-tiba gue tuh dapet telepon ada orang yang Oke. nyari guru private bahasa Inggris itu di Kayu Putih. Agak Jadi, jauh dari Ancol ke tempat Kayu tinggal. Putih itu, Jauh, jauh, itu jauh banget, bukan jauh jauh banget, ya kayak gitu. Tapi terus gue jadi merasa kayak, apa jalan gue jangan-jangan emang bukan jadi penyiar radio kali ya, gitu. Oh. Akhirnya gue Lu pertama ambil kali itu. ngajar di situ, ya gue inget banget dulu gaji gue 1 bulan tuh 300.000 Sebulan? Iya, 300.000. Berapa kali masuk lu? Satu. Apa 30 intens di situ? Satu, enggak, itu Wow. tuh cuma guru Dia literally banget 1 bulan 3 bulan. guru itu Orang guru nggak ada private. effort. Enggak ada effortnya. itu Effortless. itu tapi bukan perusahaan, itu guru private Iya, doang. private. Jadi Tapi berapa seminggu kali? 2 kali doang. Oh, seminggu. Seminggu 2 kali. Tapi dari situ jalan gue kebuka. Dia punya adik, punya kakak, punya temen, punya Ngajar, apa-apa. ngajar, Akhirnya gue ngajar. mulai ngajar. Gue nggak Langsung- jadi waitress. Langsung bisnis gurita. Akhirnya Ya? nggak jadi nggak jadi waitress. Singkat cerita, gue tetap ke gereja, gue tetap ketemu sama teman-teman gue. Di saat yang bersamaan gue mulai Oh, private ngajar. biasanya ngambil weekend? Enggak. Enggak. Oh, weekdays. Itu ya weekdays Kan lu ini bocah, sore-sore gitu ya, Lu bocah pulang kayak gitu. soalnya. Sampai akhirnya Oh, iya, gue iya. punya teman gereja yang ternyata kerja dan jadi senior teacher di perusahaan ini. Oh. Kayak gitu Oh, ceritanya. Heeh. Dan yang di daerah yang pertama itu. Iya, tapi beda grup. Siapa yang kita Iya. kenal nggak? Nggak kenal. Oh, Ya, soalnya beda grup. bukan Pengen grup tahu. ini soalnya, nggak Oh, bukan bukan grup grup yang ini. sama dengan yang Oh. kita terakhir. Heeh. Jadi ceritanya kayak gitu sampai akhirnya dia tahu kan, oh Vio ternyata ngajar ya gini-gini. Lo mau nggak kalau misalnya ngajar di sini That's gitu. company. Kayak gitu. Akhirnya gue dipanggil interview. Jadi gue tuh nggak ngelamar. Hmm. Gue nggak ngelamar karena selama itu gue itu bener-bener private. Langsung di tahun 2000. 2000, Nah, itu di tahun berapa tuh? Itu 2000, pokoknya 2012 sampai ke 2016 ya berarti ya kayak jalannya ya. Berarti Oh, awal baru masuk kita 2012 berarti. 2000. Nah, jadi seiring berjalan Ini baru suhu. jadi Udah meta. Senior kita. seiring perjalanan 2012 ke 2016 itu gue mulai nabung terus gue ngambil ijazah paket C. Gue mulai pokoknya intinya punya ijazah sampai akhirnya gue kuliah. Iya. Yang nah waktu gue kuliah ini gue merasa kayak wah gue kalau ngambil private nih nggak pasti kan. Gue harus punya pemasukan yang pasti supaya gue bisa bayar kuliah. Kuliahnya di situ kan? Di Indosiar. Indosiar kan? Iya, betul. Heeh. Jadi akhirnya Pernah tuh ke sono tuh kan kita ngambil motor lu.
Iya ya. Pernah minta temenin gua lu. Oh iya itu Dia betul, tuh. betul. Jauh sih, jauh. Jauh. Jauh sih. Jauh banget. Oke. Beda area gitu. Oke, jadi singkat cerita kayak gitu. Sampai akhirnya dapat tawaran, temen gue merasa kayak wah nih Vio bisa nih gitu. Akhirnya dia menawarkan untuk kamu mau nggak interview. Jadi gue nggak bikin surat lamaran, nggak apa, bener-bener dia yang mencari. Terus gue akhirnya dikasih kesempatan dan gue Berarti pikir temen lo oke. itu cukup berpengaruh, maksudnya masih Ya, bisa bisa mengajak lo dan meyakinkan nih lo Iya. potensial gitu loh. Sebenarnya kalau di sana nggak usah berpengaruh sih. Kayak gua kan masukin Desi juga. Ya Apa ya? mana aja. Oh lo Desi masukin lo? Gua Lo masukin Desi? Gua masukin Oh Desi. gitu, Ke Sumur rekomen. dulu tapi. Baru ke nih tolong. Tapi megang pakai tendon. Gini. Set. Sorry ya Des. Nimpe nih kamu. Dan Tolong masukin. lo masih punya dosa dengan Desi lo. Ada lah nanti Zaman gua ngomongin. Episode yang lain, episode yang lain. Oke mah jam lo masih punya dosa Desi. Jadi itu adalah seluk beluk ya apa ya? Yes. Suka duka Nggak perantauan, usah. cerita perantauan gua. Journey. Gitu. Journey, Udah ya, nggak betul. usah suka duka lah. Sopi jangan Ya gua Journey. Enggak. Jangan bukan suka duka. Journey. nggak mau gua. Biar dapet spotlight kan gitu loh. Durasi. Ayo. Oke. Oke, kata-kata hari ini. Buat Gua Akbar. sebagai yang bukan perantau, ya kan? Pertama gue dengar cerita lo, amazed. Dengar cerita dia, wow, udah sangat amazed. Di umur yang masih belasan, Belia terus ya, dia effortnya, ya masih belum ternoda. Gue nggak tahu. Ya pokoknya belasan gitu. Gue nyimak aja. Iya makanya lu diem aja. Ini Nyimak. Nyimak di waktu mobil. gua minyak. Gua nggak bisa, nggak tahan gua. Nggak tahan. Nggak tahan kalau nggak berkata-kata. Lu harus cepet gitu. Gue ngerti tapi gue nggak mau. Gue Ya, nahan. Jadi apa? Siapapun perantau bisa saja sukses dengan caranya. Ya. Iya kan? Ya. Ya iya benar dong. Betul. Iya. Gua bagus ya kata-kata cuma jadi kayak ada irama siapapun. Iya maklum vokalis. Maklum vokalis. Mau digetarin. Iya maksudnya siapapun berusaha, intinya dari berusaha bisa kayak ada apa terbentur dan terbentuk ya kan? Oh itu Gua sih- terbentur dan terbentuk. Tapi gue Iya, jujur iya. amazed, gue Mikir, baru mikir. tahu cerita ini setelah 9 tahun kita kenal, Vi. Udah. Seriusan? Amazed. Lo kan nggak pernah cerita, paling ya cerita lo struggling lo beberapa sedikit kita tahu lah, maksudnya dari Iya. background lo atau kayak gimana itu kita nggak perlu apa highlight lah. Cuma ya memang dari dulu mental lo udah Gokil sih ini apa memang karena lo arek lo nggak ngerti ya? Tahu juga. Tapi Iya dong. kayaknya sih enggak. Lu pernah dengar nggak Kak istilah itu immigrant mentality? Yes. Immigrant mentality. pernah Jadi- kayak di US. Ya betul, Ya, immigrant betul. mentality itu jadi kalau misalnya kayak para pendatang gitu yang paling imigran gitu, karena mereka berpikir bahwa gue harus berhasil di sini karena kalau gue balik ya itu kayak Pulang baru nggak boleh. Iya itu dia kayak Oh, gitu. sama Secara itu nggak kebanyakan langsung. yang kalau yang gue pelajarin ya, gue dari kacamata sebagai pesepak bola aja. Lo lihat deh yang paling sukses dari negara Afrika, perantau itu dari kecil mencoba Afrika dan Amerika Latin. Kan mereka berusaha Betul, untuk betul. menjadi lebih baik kan. Iya. Mereka di tim Mugabe gitu. si let's say kiper timnas Argentina itu kan yang Gua gue baca nggak dia kan tahu. ya mereka fight untuk mencari hidup yang lebih baik karena Ya, di betul. Amerika Latin udah bagaimana Sulit. Afrika kita tahu sendiri stigmanya ya sebenarnya Ya. Afrika itu negara kaya cuma stigmanya dimiskinkan Iya, miskin tapi Miskin, menurut ya. gue dimiskinkan Oke. SDA mereka kan luar biasa maksudnya lu lihat dari negara Eropa mana sekarang kebanyakan pemain backgroundnya Afrika Oh, Perancis tuh biasanya. Prancis Iya. di mana sorry Medan. bukan Salatiga. Lampung. Burkina Surabaya. Faso, Burkina anjing Faso. lah nggak bisa apa liga-liga Eropa yang lain banyak kan Oh, dari Copa negara del Rey gitu Afrika dan akhirnya mereka mungkin pindah ke warga negaraan atau Naturalisasi. maksudnya ya mentalitinya itu loh Jadi memang mentality atau itu mungkin sorry mesti dari yang
lu udah di titik bawah atau lu Itu. iya kan? Bisa jadi sih. Iya. Soalnya Faktornya gue loh. merasa gue merasa kalau gue nggak ada di titik bawah itu gue nggak akan berjuang Iya. sekeras itu. Karena udah di Kalau udah nyoman ya, Nah, kayak nyoman ya, nyoman. zona nyaman. Iya. Iya. Kalau di zona nyaman Itu gua mempengaruhi, akan itu mempengaruhi, ya, itu mempengaruhi. kayak gitu. Ya gue juga kan ini jatuhnya terpaksa gue harus ke Jakarta karena tidak ada resource apapun di sana. Terpaksa, Terpaksa bukan gua. lu yang mau. Bukan, kalau ada di Aceh gue dengan senang Oke. hati gue balik ke Aceh untuk kerja di Kalau sana. sekarang kalau ada di Aceh, Masih Masih mau. Jujur aja. Oh, masih mau ya? Tapi kalau dengan gaji yang sekarang ya, iya. Oh tapi masih mau ya? Masih mau. Oh kalau gue soalnya nggak mau. tapi enggak, Mau, sorry. mau. Kalau di Aceh pun peluangnya juga sekarang makin sedikit kan ya? Apa tetap sama? masih sama. Seperti yang dulu lu. Iya. Nggak ada Swasta perubahan. pun tidak itu. Nggak ada. Swasta kita di sana cuma bank doang yang ada. Sama Bank. paling Sektor ya, banknya, bank ya paling ada rokok, terus ada kayak apa ya? rokok boleh masuk Ya rokok. secara syar'i? Ya boleh lah Ya kan. gua nggak tahu. Kita cuma bilang itu makruh, Bar. Oh, Bukan Gue haram. nggak ngerti kalau ini. mubah lah, mubah. Makanya masuk. Iya. Setiap kali gue dapet kultum tiap kali, tiap Ih. kali ngetek nih. Repeat after me. Gue pengen ada rumah sih. Hah gimana? Gue pengen ada rumah di Solo. Jadi ceritanya kalau kita rumah masjid gitu gue lupa. Jadi ceritanya kalau kita bawa masuk orang ke Hunian, ada hunian, ada tempat hunian. kita itu gua ada benefit lah. Pahala. Makanya lu pakai kode Kayak referral MLM gua gitu. ya. Kode referral gua aja lu pakai. Nah kalau misalnya berdua, nggak kalau misalnya Lu berdua tetap ini kode dapat referralnya. zakat, Pi. Iya. Kalau baru-baru mah dapat zakat. Ini sebenarnya ngomong apa sih? Gue udah lost ini sumpah. Ayo closing. Ya udah, Jadi yang masing-masing. bisa gue pelajarin sebagai bukan pelaku rantau gitu lah. Iya, apalah itu bukan pelaku, Iya. bukan praktisi, Iya betul. Paling Iya. betul ini. bukan praktisi. Paling betul. Biar bagus. Iya. Biar agak. Biar agak Agak. berotak. Enggak, itu memang harus, nggak hanya di, mungkin itu masih di satu negara. Nah, balik lagi ke hashtag yang dulu kabur aja dulu. Ya temen-temen. Ya kan hashtag yang itu, lu mau coba ke luar negara atau beda negara, luar negeri, ya mental lu siap nggak? Lebih Iya. jauh lagi. Ini Bahasa. kasarnya masih di sini ya. Kita bahasa masih sama. Ya, Paling betul. accent lah beda gua tuh. hanya penyesuaian. Sama gue cacok. Ya itu bisa adaptasi dengan cepat. Ya. Nah kalau ini balik lagi yang mau pernah kita bahas, bahasa asing terutama Inggris itu udah sangat penting. Kalau kalian mau keluar dari zona nyaman atau apa, dan itu sedang gua coba jalanin untuk apalagi, tapi kalau ini kan gua agak beratnya gua udah berkeluarga ya atau gimana kan. Udah beranak pinak. Betul. Kalau kalian kan belum mungkin masih bisa atau gimana, tapi itu nggak jadi alasan juga sih udah berkeluarga atau Betul. belum ya kan. Iya. Balik lagi support system. Selama support aja yang lain. Masa paham Betul. kebutuhannya apa emang harus paham. Nah itu ya yang bisa kita pelajarin, harus Bermental baja. bermental baja Iya. kan. Kalau dari gua sih itu Ada paling- faktor terpaksanya nggak sih kalau kita misal lagi miskin atau miskin? Ya analogi standar gua aja, lu pengen banget ngerokok, lu caranya gimana deh? Iya. Itu analogi yang kurang baik lah. Kalau lu pengen ngerokok, lu suka ngerokok, ya setidaknya lu harus punya duit buat beli itu kan. Ya lu Iya. gimana caranya? Iya benar. Tapi yang halal. Balik lagi caranya. Kalau yang nggak halal, off cam aja. Ya itu korupsi kan anjing sampai sekarang. Jadi tapi bener sih apa yang dibilang sama Akbar itu barusan Iya. bener. Tapi kalau misalnya terpaksa, Itu Gua nggak tahu mempengaruhi ya. sih, Pi. Mempengaruhi. Oh iya, maksudnya iya betul, kepepet keadaan Yes, gitu kan kepepet, maksudnya. kepepet, Ha. kepepet. Nah tapi kalau misalnya dibilang ada rasa terpaksa nggak sih ketika menjalani itu? Enggak. Gue rasa enggak ya, soalnya itu lebih ke survival instinct Iya, gitu, iya. ya kan back to pada Survival akhirnya kita tuh instinct. human ya, Iya. jadi kayak Bukan kita basic pengen ya. survive. Survival instinct bukan basic instinct ya. Bokep, bokep. Kagak ya, itu bukan bokep ya. Ya begini. Ya enggak. Wah gimana sih? Gue nggak ngerti. Film. Oh. Ada Sharon film Stone, baru namanya Sharon Stone. Basic itu bokep pertama gua tuh. Itu bukan kategori Udah, seperti guys. itu. Ya, udah melenceng. View udah ngebangun bagus. Dirusak oleh saya, ditambah rusak oleh kamu.
Ya intinya gini, kalau bagi teman-teman yang sekarang masih punya, ya syukurilah apa yang kalian punya. Yes, itu benar. Cuma jangan berhenti berusaha gitu loh, jangan maksudnya terlena dengan apa yang lu punya, karena lu juga harus punya skill gitu loh. Iya, betul. Kita berdua ini contoh nyata karena kita dipaksa oleh keadaan sebenarnya. Kalaupun kita tidak dipaksa keadaan, itu sebenarnya mungkin kayak teman-teman yang punya juga sebenarnya gitu kan. Kita tidak perlu sampai merantau ke sini. Yes. Kita tidak perlu Mengadu jauh dari orang nasib, tua, ya, kita tidak perlu betul. mengadu nasib, gitu-gitulah. Ya, jadi intinya ya syukuri aja apa yang kalian punya. Betul. Ya, dan jangan berhenti sampai di situ, tetap berkembang aja. Iya, dimanapun posisi kalian, apakah kalian seperti Akbar, seperti gua, atau seperti Anggara yang mungkin perlu merantau ataupun perlu merantau jauh sampai beda pulau, atau perlu pindah ke tempat lain yang mungkin lebih ada opportunity dan sebagainya gitu ya. Tapi apapun itu ya yang penting jangan nyerah sih. Satu lagi kalau menurut gua di balik yang pembahasan tadi, poin paling penting lu silaturahim akan memperbanyak peluang. Oh iya, gua dapat ini di sini tidak terlepas dari koneksi sih. Yes, itu koneksi. Gua koneksi. Ordal. Ya, Enggak. Oh iya. Oh, nggak ordal ya? Bisa dibilang itu mungkin ordal, kayak lu kan koneksi ordal juga. Hitungannya ya. Iya Cuman kan dong. kalau ordal tuh kan Tapi kayak kan konteksnya merekomendasi. gini loh. Kalau ordal tuh kan konteksnya Ayo kita kayak samain persepsi ya. Oke. pelicin gitu tuh nggak sih, kayak Ya, ordal stigmanya tuh ordal tuh, negatif gitu loh. negatif. Sementara lebih ke kayak rekomendasi ya. Maksudnya jadi dia Tetap bisa orang dalam nge-vouch juga sih. loh. Kita bisa Iya, nge-vouch. Tetap orang dalam juga. Iya, betul. Sebenarnya konsep ordal In a good way. konsep Iya, ordal iya. menurut gua itu mereka hanya posisinya menjembatani. Jadi Yes. gitu. Jadi kalau kita Membuka peluang. Iya, kalau kita nggak ada ordal, kita nggak tahu jalan menuju ke situ. Betul. Jadi dia posisinya sebagai jembatan kita menuju ke situ. Pada saat kita sampai di tujuan itu, Balik lagi kita juga. prosesnya Iya. kita jalan lewatin jembatan itu kan kerja Kita, keras kita ya sendiri. betul, itu bukan Tanpa harus digendong dibantu sama dia. si, Iya. ya betul. Dia hanya sebagai jembatan doang. Iya. Jadi gua hanya tahu, koneksi gua itu koneksi kita lah sebenarnya, siapapun itu hanya menjembatani kita untuk ke suatu tempat yang lebih bagus. Balik lagi Betul. ke diri kita sendiri. Balik lagi sebenarnya ke diri kita gitu. Betul. Oke. Oke, Iya. kayaknya dalam ya hari ini. Nggak menyangka ya? Nggak menyangka. Walaupun basic insting dan Kok di highlight lagi? Tapi bagus. Oke. Film dalam sih, film iya, bagus. iya, dalam lah. Basic Ntar instinct. gue Google. Nonton lah, bukan Google. Oke, yuk. Ya, thank you yang udah dengar. Terima kasih. Sampai jumpa di Kawan-kawan. episode kita selanjutnya. Ciao. Bye bye.